Tapi kalau jihad fisabilillah, semua Bapak Ibu, keluarga jenengan tinggal ke, bisnis jenengan tinggal ke, kemudian anak istri, kemudian harta simpanan, kemudian semua kedudukan dan sebagainya dikorbankan untuk berjuang di jalan Allah, maka itu pahalanya luar biasa. Ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, ada nggak sih amalan yang bisa menyamai jihad fisabilillah? Maka Rasulullah mengatakan nggak ada. Seandainya ada, kamu nggak akan bisa. Karena ibarat orang yang sedang berjihad itu seperti orang yang sedang kondisi puasa, kemudian dia sholatnya dengan hati yang khusyuk, dan itu tidak berhenti selama dia itu berangkat sampai pulang ke rumahnya. Nah, amalan yang luar biasa ini Bapak Ibu, aslinya apik napa boten? Apik lah. Pahalane niku nek mati syahid niku langsung mlebu swarga nek ditampi kesyahidane, nek ikhlas. Bahkan bisa memberikan syafaat kepada keluarganya yang lain. Tapi kira-kira manusia seneng nggak sih perang? Nggak seneng. Kita itu mesti kecenderungannya hidup itu pinginnya damai. Maka aslinya Rasulullah pun nek wong gelem Islam tanpa perang itu yang terbaik. Dan peperangan itu jalan terakhir, dalam artian ya memang Islam itu harus punya sesuatu yang bisa mempertahankan diri dari serangan musuh-musuh. Gajah niku ibaratnya gajah niku nggih duwe gading. Syariat jihad itu ada untuk melindungi Islam itu sendiri. Orang nek nggak dikenalkan syariat jihad, maka kalau kita didatangi musuh kita nggak bisa apa-apa Bapak Ibu, ora iso perang. Nah, maka syariat kita yang luar biasa ini diwajibkan oleh Allah, tapi kebanyakan dari kita nggak suka. Kemudian Allah menjelaskan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Padahal betapa banyak sesuatu itu kamu benci, padahal itu baik untuk dirimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan kamu itu mencintai banyak hal, padahal itu buruk bagimu. Nah, kuncinya itu kesimpulannya di akhir Bapak Ibu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui sedangkan kamu tidak tahu. Ini tandanya bahwa kita itu harus tunduk dengan ketentuan Allah. Kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah. Banyak sekali contohnya Bapak Ibu. Sesuatu yang kita benci padahal itu baik. Banyak. Hampir semua ibadah itu sesuatu yang nggak kita sukai. Sedekah, sholat, kemudian puasa, sholat malam, itu memberatkan jiwa kita. Kenapa? Karena memang hufatil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci. Dhisik niku pas surga diciptakne, malaikat niku dikengken Gusti Allah kan delok. Disuruh lihat. Kemudian malaikat datang melihat surga, kemudian laporan sama Allah. Allah tanya, apa menurutmu surga itu? Maka malaikat menjawab, ya Allah, kalau surga itu seperti itu, niscaya nggak ada manusia yang nggak kepingin masuk. Mesti kabeh do pingin mlebu swarga. Kados orang niku, misal teng Tawangmangu enten wahana rekreasi baru sing luar biasa, mesti kabeh wong pingin do ndelok gitu. Pingin do mlebu. Penasaran. Nah, kemudian Allah berikan, ciptakan lagi di sekelilingku surga itu makarih. Makarih itu hal-hal yang tidak disukai. Hingga akhirnya apa yang terjadi ketika malaikat disuruh melihat lagi, malaikat mengatakan, ya Allah, saya takut nggak ada orang yang tertarik sama surga. Karena nggak enak banget ternyata. Di
di balik indahnya surga itu ternyata sekelilingnya itu dipenuhi dengan hal-hal yang gak enak. Begitu juga ketika Allah ciptakan neraka, kemudian malaikat disuruh lihat. Saking mengerikannya Bapak Ibu, malaikat itu sampai mengatakan, ya Allah, nek neraka itu seperti itu, mesti nggak akan ada manusia yang mau masuk ke sana. Kemudian Allah ciptakan di sekeliling neraka itu hal-hal yang menyenangkan, sing sesuai dengan syahwat. Dan ketika malaikat melihat lagi, malaikat mengatakan, ya Allah, saya takut gak ada satu orang pun yang lolos dari jeratan neraka. Maka kita itu sering Bapak Ibu, kados cah cilik misal, ujian sesuk wengi. Nek akale logikane sing apik niku nek sesuk ujian wengi niku napa? Sinau. Nek ana game sing dipilih pundi? Ngegame biasanya. Walaupun tahu besok ujian, engko aku tak ngegame nganti jam 09.00 gitu. Kok penasaran nganti jam 10 engko sinaune baru jam 10. Hingga akhirnya dia sudah ngantuk, besoknya ujian nggak belajar. Jadi banyak hal yang kita benci padahal itu baik. Kita ini kurang apa toh motivasinya Bapak Ibu? Masalah sedekah dilipatkan minimal 10 kali sampai ratusan kali tidak terhingga. Kemudian Allah sudah mengatakan, menjanjikan sedekah tidak pernah ngurangi hartamu. Nek infak misalkan infak Jumat lenjiko duit keleru gitu 100.000 gitu, getun boten niku, getune ra eram gitu. Meng lebokke 5.000 malah 100.000 gitu. Nah ini kita itu terkadang tahu akal menunjukkan bahwa itu baik, tapi kita nggak seneng nafsunya. Karena manusia niku dibekali akal dan nafsu Bapak Ibu. Nek malaikat niku duwene akal tok ora duwe nafsu, nek kewan niku duwene nafsu tok ora duwe akal. Makanya manusia kalau akalnya bisa menundukkan nafsunya, dia bisa lebih baik dari malaikat. Tapi kalau nafsunya menundukkan akalnya, maka dia lebih buruk dari binatang. Kewan niku sing dipikir niku nafsu. Nafsu niku mau masalah weteng midun. Perut sama kemaluan. Niku kewan. Piye carane mangan, wareg, piye carane berkembang biak, memuaskan hasrat seksualnya. Itu sing dipikir mau loro kuwi tok kewan niku. Jadi tidak mikir ibadah piye gitu, mboten mikir. Nah, maka betapa banyak kita itu sering menilai sesuatu tapi keliru. Saat ini kan zamannya HP Bapak Ibu. Menungso ki yo ngerti, HP mbek Al-Qur'an niku luwih becik pundi? Wah, HP Pak. Al-Qur'an karo jenengan nek meninggal niku sing ngancani mengke Al-Qur'an apa HP? Al-Qur'an Bapak Ibu. Kita itu tahu, bahkan kita itu mengaku Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Ini nafsu nih, dino iki sing dicekel luwih akeh niku HP napa Al-Qur'an nih? Langsung HP. Wah, Pak, mohon maaf nggih, nek saged. Kemarin saya membaca sebuah fatwa, membaca Al-Quran dari HP niku jenengan cuman dapat pahala baca saja, karena HP itu bukan mushaf. HP itu bukan mushaf. Benten baca dari mushaf dengan baca dari HP. Karena nek mushaf niku jenengan niku meh maca wae wudu sik. Kemudian menghadap, nek bisa ya menghadap kiblat. Kemudian dalam kondisi yang baik. Kemudian ya konsen jenenge HP niku mboten iso muni ceting-ceting kok HP. Al-Qur'an niku kan mboten saged muni ceting-ceting ngono mboten saged gitu. Enggak ada notifikasi. Sehingga jenengan
Ya itu hanya menghadap Allah, berbincang dengan Allah saja. Nek Al-Qur'an bacanya. Tapi nek macane saka HP, mungkin enten pesen saka menungso, mesti sing diwaca gantian pesen saking menungso. Maka pahalanya berbeda. Antara memang banyak orang yang mengatakan, "Loh kan HP ku ono Al-Qur'an." Tapi jenengan memperlakukan HP niku seperti memperlakukan Al-Qur'an mboten? Mboten. Al-Qur'an itu nggak boleh ditaruh di bawah, nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Wong niki sakniki ngletak-ngletak HP niku ya dideleh ning ngisor gitu. Bahkan ada yang sampai dibawa ke kamar mandi saking ra iso pisahe gitu. Maka pahalanya berbeda antara membaca dengan mushaf dengan HP. Nah, jadi jangan sampai kita itu mendahulukan penilaian manusia, Bapak Ibu. Kita ini harus berpikir dan berperilaku apa yang dipandang baik Allah mesti baik. Walaupun mungkin di mata kita nggak baik, nggak enak. Dan apa yang dipandang oleh Allah itu buruk, pasti buruk. Walaupun mungkin di mata kita enak. Aku nerak ngutang nih ra iso duwe omah misalkan gitu. Nerak ngutang ra gadekke ra nyekolahke sertifikat itu ya bakal iso duwe omah gitu. Akhirnya dia berinteraksi dengan riba. Ya alasannya ya karena demi nafsu kehidupannya. Padahal Allah jelas-jelas barang siapa yang masih bermain riba itu sama saja mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Sopo sing bisa perang itu menang melawan Allah dan Rasulnya? Nggak ada, Bapak Ibu. Nah maka manusia itu juga harus paham, kita itu Bapak Ibu punya tabiat memandang sesuatu itu dari luarnya. Dan itu memang dalam syariat pun seperti itu. Manusia itu hanya bisa menilai secara dohirnya saja. Maka Allah kan, Rasulullah pernah mengatakan, Innallaha la yandur ila suwarikum wala amwalikum. Allah tidak pernah menilai kamu itu dari bentuk tubuhmu, gantengmu, cantikmu, juga tidak dari kekayaanmu. Allah ini orang gagas dengan datang ke sini pakai motor merek nopo, sing keluaran kapan, pakai mobil nopo, sing keluaran kapan, itu mboten digagas. Yang penting gimana caranya sampai sini, dan di sini bisa nggak mengambil pelajaran. Nah, Allah juga nggak akan menilai seseorang itu dari kekayaannya. Nek kita kan, mohon maaf, orang Jawa itu biasanya nek sing ngomong sugih kuwi dirungokne. Nek sing ngomong kuwi walaupun dia itu pinter agamane, neng cuman petani, cuma pedagang atau apapun itu yang di mata masyarakat itu ora sugih gitu. Biasanya ra dirungokke. Niku kados Nabi Nuh gitu. Nabi Nuh niku kurang apa pintere. Ning enggak dirungokne. Bahkan nek boten karena dia keturunan orang hebat, terakhir niku bagus, orang-orang mesti sudah merajam atau membunuh Nabi Nuh. Karena manusia itu suka menilai dari yang nampak. Sedangkan Allah menilai walakinallaha yandur ila a'malikum wa qulubikum. Melihat dari hati dan amal perbuatan kita. Amal dan hati kita. Ini menunjukkan bahwa Allah itu kalau menilai sesuatu itu secara maknawinya, hakikinya, tidak secara dohirnya saja. Walaupun dohir itu nggih penting, tapi di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita dengan Allah itu sudah ada perbedaan dalam menilai sesuatu, menghukumi sesuatu. Nah ini karena apa? Kembali ke akhir ayat tadi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya karena Allah Maha tahu, sedangkan manusia itu tidak.
Nah, maka dari itu berhati-hati Bapak Ibu. Kita jangan suka menilai sesuatu hanya dari luar saja. Nah, di sini ada sebuah hadis yang saya ambilkan. Ini hadisnya sahih, tapi panjang. Saya ambilkan di akhirnya. Jadi Rasulullah pernah cerita Bapak Ibu, ada 3 bayi yang bisa bicara. Yang pertama niku bayi ini Nabi Isa. Yang kedua bayi ini kisah Jurej. Jurej niku ahlul ibadah orang Yahudi dulu, dituduh menzinai seorang wanita. Terus pas lahir bayi ini niku ngomong. Kemudian yang terakhir adalah seorang bayi yang ada di timangan ibunya. Nah, ini yang mau saya ceritakan. Jadi suatu ketika ada seorang wanita sedang nyusoni, neteni ini bahasa kita, nyusu ya, neneni. Kemudian ja'a rajulun raqibun ala dabatin farihatin wasyaratin hasanah. Ada seorang laki-laki naik kuda yang luar biasa gagahnya, kudanya ini luar biasa. Kemudian tampilannya juga menawan, bajunya bagus. Yes, pokoknya menakjubkan gambaran ini. Nek sakniki nggih mungkin wong numpak motor gede napa wong numpak mobil sing Alphard napa-napa ngoten nggih sing jos ngoten niku. Terus ibu tadi sing menimang bayi tadi mengatakan, Allahumma ja'al ibni mislahu. Ya Allah, tolong jadikan bayi saya ini seperti dia. Niki angen-angene ibu wau. Ini namanya seorang ibu, orang tua ini kan pingin anak ini ku mesti urip kepena, mapan dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba Bapak Ibu, bayi ini sing tesih ngempeng niku dicopot kempengane gitu. Terus mengatakan, ini bayi ijek ngempeng iso ngomong nih. Dan kita wajib percaya Bapak Ibu. Kemudian bayi ini mengatakan, Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, tolong jangan jadikan saya seperti dia. Bar ngomong ngoten ngempeng meleh. Abu Hurairah niku sing meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan Rasulullah niku pas nyeritake hadis ini, Rasulullah niku memperagakan bayi ini ngempeng gitu. Jadi Rasulullah niku ngemut napa niki? Drijine jempole gitu. Dicopot terus ngendikan ngoten niku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tiba-tiba ada sekelompok orang ngejar-ngejar seorang wanita, budak wanita, ditutuki Bapak Ibu. Ditutuki terus orang-orang mengatakan kamu pencuri, sarokti, kamu telah mencuri, wazanaiti, dan kalian kamu telah berzina, dituduh zina dan mencuri. Lah karena wanita ini nggak punya tenaga, nggak punya apa-apa, dikeroyok sakmono ambane tiang, dia cuma mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia cuma gitu terus. Melihat peristiwa itu di depannya, ibu tadi mengatakan Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ya Allah, tolong jangan jadikan anak saya seperti dia ya Allah. Ternyata bayi niku diculne kempenge niku terus mengatakan, ya Allah, ij'alni mislaha. Ya Allah, tolong jadikan saya sepertinya. Ibu bingung terus ya rada mangkel gitu. Kamu tuh gimana? Kowe iki piye to, Le? Tadi ada orang yang bagus dengan tunggangan yang bagus, bajunya bagus, tak doakan kamu itu seperti dia, kamu nggak mau. Malah mengatakan Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan jadikan saya seperti dia. Giliran ada pencuri dan pezina lewat di hadapan kita, dipukuli orang-orang, dan saya berdoa, ya Allah tolong jangan jadikan anakku seperti dia.
malah kamu mengatakan Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, tolong jadikan saya seperti dia. Maka bayinya niku sing tadi asyik ngempeng dicolne meneh Bapak Ibu. Kemudian mengatakan inna dzalika rajul kana jabbaran. Sesungguhnya wahai ibuku, laki-laki yang tadi antum jenengan kagumi niku itu adalah seorang yang zalim. Jabbar niku tukang memaksa, keras, orang yang jahat, diktator nih misalkan pemimpin ini. Sehingga saya mengatakan Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan jadikan saya seperti dia. Dan adapun wanita yang dikatakan oleh orang-orang dia telah mencuri dan dia telah berzina, sebenarnya dia itu tidak pernah melakukan hal tersebut. Sehingga dia bersabar menahan segala ujian tadi, hanya mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka saya memohon kepada Allah, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, tolong jadikan saya itu seperti dia. Ya tentunya ini contoh yang hanya ada pada zaman dulu Bapak Ibu. Karena bayi ngomong itu nggih niku sesuatu yang di luar kebiasaan. Nek dihitung-hitung bayi ngomong niku, nek hadis-hadis dikumpulkan itu ada 7 yang bisa ngomong itu. Termasuk sing kisah Ashabul Ukhdud gitu. Yang ketika ibunya itu ragu-ragu mau turun ke parit niku ketika dibakar sama raja yang zalim. Bayi tadi mengatakan, wahai ibuku, janganlah takut. Fa innaki 'alal haqqi, karena sesungguhnya kamu itu di atas kebenaran. Dan masih ada beberapa kisah bayi yang ngomong. Dan ini Bapak Ibu, tentunya bayi niki nek ngomong ini ya atas basirah. Basirah niku ilmu dari Allah, petunjuk dari Allah. Jadi enten dua nggih Bapak Ibu, enten sing jenenge mukjizat, enten sing jenenge karomah. Mukjizat niku nek keluar dari para nabi dan rasul niku namane mukjizat. Amrun khariqun lil ada, sesuatu yang di luar kebiasaan tapi masdarnya keluarnya dari nabi atau rasul itu namanya mukjizat. Karena itu melemahkan semua hujah orang-orang kafir. Tapi kalau sing melakukan atau keluar dari orang yang soleh itu namanya karomah. Dan itu ada Bapak Ibu. Maka jangan heran ya, teng Indonesia ini kan enten wali songo nggih. Ada cerita-cerita yang menunjukkan kekaromahannya beliau-beliau para pendakwah. Aslinya wali songo itu kan para dai yang dikirim dari Turki Utsmani dulu. Orang-orang soleh Bapak Ibu, orang-orang alim. Dan seandainya ada hal-hal yang di luar akal, yaitu namanya karomah. Nah tinggal karomah niki keluar dari wong sing tenanan soleh napa boten. Nek iya berarti niku karomah, nek boten niku jenenge istidraj. Istidraj niku apa nggih istilahnya wong Jawa niku? Diulu napa-napa nggih? Diulu nggih. Nah, kayak dajjal. Dajjal niku meh ngomong apa wae sama Allah dikabulkan. Bahkan dia itu menggal kepala orang itu, orangnya nggak meninggal bisa dia dihidupkan lagi bisa. Tapi itu semua kan atas izin Allah dan itu sebagai ujian gitu. Dan itu mungkin aja terjadi Bapak Ibu. Kemarin kan sempat gempar masalah nopo niku. Pesulap merah sama nopo Gus sapa jenenge? Samsudin ya. Gus Samsudin. Nah, ya jadi pesulap merah itu cenderung ra percaya hal-hal sing goib-goib ngoten niku, kesurupan dan sebagainya. Nek Gus Samsudin itu piye ya terlalu bermain di ranah situ, bahkan menjadikan sebagai penipuan gitu ya. Jadi nek orang Islam itu percaya goib itu ada Bapak Ibu. Bahkan jenengan nek maca surat Al-Baqarah niku kan pertama itu kan alif lam mim dzalikal kitabul la
raiba fi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Sholat itu setelah kita percaya dengan yang ghaib, karena Allah, malaikat, syaitan, jin itu semua, iblis itu semua adalah hal yang ghaib Bapak Ibu. Nek jenengan nggak percaya Allah, nggak percaya yang ghaib, maka nggak percaya sama Allah. Kita kan belum pernah melihat Allah itu seperti apa. Iblis sih malah wis tau ndelok, wis tau ngomong, ngendikan langsung gitu. Nek masalah keimanan, iblis aja ditekok Bapak Ibu. Iblis niku imannya luar biasa sama Allah. Tapi kan kelakuannya tidak menunjukkan keimanannya. Keimanan itu nggak cuma di hati, karena keimanan itu harus diaplikasikan dalam lisan dan perbuatan. Giliran suruh sujud ke Nabi Adam, dia nggak mau. Nek tekok masalah keimanan, iblis niku masya Allah sudah bercakap-cakap langsung kepada Allah. Nek kita kan belum. Nanti ada saatnya insya Allah. Karena kenikmatan tertinggi itu ketika kita bisa berjumpa dengan Allah. Oke, jadi kisah dari hikmah dari kisah seorang ibu dan bayinya tadi itu adalah perbedaan penilaian antara ibu dengan anak. Ibunya itu Bapak Ibu memiliki keinginan yang sebagaimana keinginan orang tua pada umumnya. Kita ngeten lah. Saya sendiri Bapak Ibu, dhisik sekolah niku mesti digudang-gudang kali Bapak Ibu. Le sekolah sing pinter. Gen uripmu sesuk kepenak. Iso urip mapan, ora kaya Bapak Ibu. Kita hidup di lingkungan yang tolok ukur kesuksesan, tolok ukur kebahagiaan itu ketika kita bisa bekerja, punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Di mata Allah, kesuksesan itu bukan seperti itu. Kesuksesan itu adalah faman zuhziha aninar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang iso selamat, sing penting selamat sih. Selamat saking menapa? Neraka, terus saged mlebet swarga. Wis ra apa-apa emperane ra masalah. Itu yang dinamakan kesuksesan. Kesuksesan itu kehidupan jangka panjang Bapak Ibu. Menungso sakniki luwih seneng nyicili omah sing bakal ditinggal. Dia rela 15 tahun nyicil omah. Neng tidak pernah menganggarkan nyicil omah sing ning swarga. Coba jenengan itu kita ya harusnya malu Bapak Ibu. Misal sebulan bisa 750.000 atau 800.000 menyisihkan untuk rumah di dunia 15 tahun. Terus coba diiling-iling. Nek sedekah per bulan dianggarke piro? Apa cuma nek si sotok? Jangan pernah sedekah itu hanya menunggu sisa. Sedekah dulu, niscaya nanti bakal sisa Bapak Ibu. Maka kita itu kadang prioritas itu salah. Anak niku nek sing pinter dikuliahke, di leske basa Inggris, basa apa lah gitu. Nek sing beling, sing matematikane jeblok, sing ora iso mikir, lebokke ning pondok. Padahal Bapak Ibu, ilmu dunia dan ilmu akhirat itu lebih mulia mana? Ilmu akhirat Bapak Ibu. Tapi kenapa kita itu nek duwe anak sing bibit unggul, mesti di sekolahke sing favorit dan sebagainya. Giliran sing bedik-bedik sing ra iso ditanggulangi gitu, dilebokke ning pondok. Ada sebuah kisah nyata Bapak Ibu. Dosen. Dia itu anaknya semuanya bisa kuliah di luar negeri. Kemudian itu dia sampai titik masih
tua itu ketika sudah tua itu masih belum sadar. Dia masih membanggakan anak-anaknya yang semuanya sukses. Kuliah di luar negeri semuanya kerja mapan, punya rumah, punya semuanya lah. Dunianya ketungguan. Dia baru sadar ketika apa Bapak Ibu? Istrinya sakit. Istrinya sakit, kemudian sakitnya yang sudah menunjukkan itu kepada kematian. Anak ini lo diteleponi sedanten ora ana sing teko. Mboten enten sing teko. Alasane ya ana sing meeting, ana sing nunggu jatah cuti sik, ana sing kudu izin sik. Meh nunggu meh nilai ibuke wae ndadaki ngenteni kesuwen gitu. Nah, maka jangan sampai kemudian dia akhirnya menyesal Bapak Ibu. Menyesal dan karena dia sudah bingung, anak ini kan wis gede kabeh, wis ora iso didandani. Ya dia merasa dia sudah salah pendidikan. Akhirnya dia menebusnya dengan membuat pondok. Pondok tahfidz, ya wis isone gitu. Saya mengharapkan dari anak-anak orang yang saya didik, yang saya biayai. Akhirnya dia seperti itu. Tidak bisa mengharapkan dari anak-anaknya. Dan kita itu Bapak Ibu tidak harus mengalaminya baru sadar. Jadi jangan sampai semua potensi kita kerahkan untuk meraih dunia. Niku keliru. Suratnya niku kan wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Nek duwe potensi apa wae pergunakan untuk mengejar akhirat. Baru walatan sanasibaka minat dunia. Ojo ngantek lali nek kowe ning dunya niku on duwe jatah. Jadi nek jenengan kerja niku diniatke akhirat. Niku insyaallah mengke ketut dunia ini. Nah, itu adalah masalah tadi penilaian antara seorang ibu dan anak. Ibu ini ku ya standar, dia pingin anaknya hebat, kemudian dia juga nggak pingin anaknya itu jadi pezina, kemudian tukang mencuri, walaupun aslinya perempuan yang dituduh itu tidak seperti itu. Tapi kan manusia hanya melihat dari lahirnya saja. Niku nek bayine ra ngomong Bapak Ibu, niku bisa jadi seandainya doanya itu diijabah sama Allah, anaknya besar, punya penampilan yang menarik, punya tunggangan yang mewah, ning ternyata dia seorang yang angkuh, seorang yang dolim, itu mesti menyesal. Maka hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita itu hanya berorientasi dengan dunia, karena itu pandangan umum manusia. Jangan ngikuti napa niku omongane wong niku. Biasanya kan tonggo-tonggo niku sing ra mudeng agama kan senenge manas-manasi gitu. Anakku wis dadi, anakmu piye gitu. Anakku wis iso tuku mobil, anakmu piye gitu. Yang jenengan melihat anak itu jangan hanya dari sisi maliyahnya saja Bapak Ibu, jangan dari sisi materinya saja. Mungkin dia nggak terlalu punya sesuatu, tapi dia punya bakti, sak wayah-wayah saged dateng berbakti, nulungi bapak ibu ngangkut suket dan sebagainya. Kemarin tetangga saya meninggal Bapak Ibu. Dia pagi itu ditemukan sama tetangga. Jadi komplek rumah saya ini tuh omah papat jejer-jejer bentuknya persegi. Suatu ketika tanggane kula niku menemukan beliau dalam kondisi sudah bersimbah darah di depan dapur. Dapur ini niku model niku anten pintune setengah ngoten niku. Jadi ketok saking jauh. Wah niku langsung tulung-tulung ngundang bapak kula niku. Nah bapaknya saya nggak berani meh ngangkat niku wedi gitu. Karena nek orang seperti itu kan nggak boleh sembarangan penanganan. Niku sampun bersimbah darah karena jatuh dan beliau punya sakit napa niku diabetes. Dan katanya sih pembuluh darahnya pecah. Niku Bapak Ibu, anaknya ditelepon
ngantek siang niku mboten saged. Sing ngurusi sinten? Tanggan-tanggane. Anak ini padahal omahe ijek sak kecamatan, ijek sak Semarang ngoten niku. Ora luar kota. Ijek sak kelurahan, sak kecamatan. Hingga akhirnya tetangga niku ngalahi goleki. Karena HP-nya nggak bisa dihubungi. Nah ini Masya Allah, jangan sampai kita punya anak yang seperti ini Bapak Ibu, yang di saat akhir kehidupan ibunya pun membutuhkan pertolongan, dia nggak tahu gitu. Bapak ibu meninggalnya ra ngerti, ra mudeng gitu. Banyak sebenarnya kasus-kasus di Indonesia itu orang yang sepuh niku meninggal dalam kondisi sudah 3 hari di kamar gitu. Kemarin sing viral niku, tahun kemarin viral itu seada anaknya itu bersepakat mengirim ibunya di panti jompo, sampai dikei tulisan kayak materi tanda tangan gitu. Semua anak sepakat karena sudah tidak bisa ngurusi ibunya, sibuk kerja gitu. Ya Allah, ini kalau kita salah dalam menilai sesuatu Bapak Ibu, kita menilai bahwa merumati ibu ini sesuatu yang membebani, sesuatu yang menjadikan kita nggak bisa bekerja. Padahal justru pekerjaan utama kita itu yang merumati mbok harusnya. Maka jangan sampai salah dalam menilai sesuatu, memprioritaskan sesuatu. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, dalam hadis yang selanjutnya, sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan bahwa qala rajulun la atasaddaqanna bi shadaqah. Niki enten wong sing pingin duwe azam sedekah Bapak Ibu. Jadi dia pingin sedekah, kemudian mengatakan pada dirinya, demi Allah saya akan bersedekah. Kemudian dia keluar. Jadi sedekahnya boten sedikit Bapak Ibu, sedekahnya kathah. Kemudian dikasih ke sembarang orang. Dan ternyata paginya orang-orang itu pasak kusuk. Kayak piye to? Wong kae gitu. Mosok sedekah karo pencuri. Wong maling kok disedekahi. Kemudian dia merasa keliru, ya Allah kok saya sedekah sama pencuri ya. Ya Allah, kalau begitu saya akan bersedekah lagi ya Allah nanti malam dengan sebuah sedekah. Akhirnya dia kasih lagi, dan yang mendapat ternyata seorang wanita. Hingga akhirnya pagi-pagi orang-orang kasak kusuk lagi. Kayak piye sih? Sedekah kok karo pezina, pelacur, PSK. Kemudian dia dalam hati mengatakan, ya Allah aku kok salah sedekah meneh ya. Ya udah nanti malam saya akan sedekah lagi. Akhirnya dia malam-malam keluar, dia asal kasih aja ke orang. Ternyata paginya orang-orang mengatakan bahwa itu gimana sih kok sedekah ke orang kaya. Kemudian akhirnya dia bingung, sing sedekah niku. Ya Allah, saya sudah sedekah sedekah 3 kali. Sing pertama kok sio ndelalah sing nampa pencuri, wong maling. Kedua kok sing nampa pezina. Dan yang ketiga sing nampa kok wong sugih. Nah, ini kan penilaian dia itu merasa dia salah dalam bersedekah. Hingga akhirnya ketika di suatu malam dia itu bermimpi dan dikatakan dalam mimpinya, amma sadaqatuka ala sarikin fala'allahu ay yasta'iffa an sarakatihi. Adapun sedekahmu yang salah sasaran menurutmu diterima oleh pencuri, semoga dengan sedekah itu dia bisa berhenti dari mencurinya. Kemudian wa amma zaniyatu fala'alaha ayyas
Antasta'ifa an zina. Adapun yang dia itu pezina, pelacur, semoga dengan sedekahmu itu dia bisa berhenti dari zinanya. Mungkin buat modal bikin sesuatu, jualan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, wa amma al-ghani fala'allahu ya'tabiru fayunfiqu mimma a'tahu Allah. Dan adapun orang kaya, semoga dia itu setelah mbok sedekahi, dia merasa tersindir, dia mengambil pelajaran, kemudian dia itu mau ikut bersedekah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita ini harus senantiasa husnudzon kepada Allah. Nek ibadah sudah ikhlas, apapun yang terjadi, wis ora usah digagas. Nggak usah peduli dengan omongan manusia. Kalau kita sudah yakin bahwa ibadah kita itu menurut kita sudah berusaha untuk ikhlas dan sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, wis sing penting mlaku mawon. Ora usah gagas omongane menungso. Dan kalau contoh di sini tidak ada yang namanya sedekah niku salah alamat. Hati-hati Bapak Ibu, saya sering ini mendapati orang itu bertanya, hukumnya sedekah sama pengemis atau sama pengamen gimana? Kita itu kadang melapisi kebakhilan kita. Asli ini kita niku pelit, ra gelem sedekah, ning alesane digawe syar'i. Dia itu kan aslinya badannya masih kuat. Dia itu kan mengamen pakai musik haram. Dia itu kan aslinya nggak layak untuk dikasih uang. Nek jenengan sedekah mikire kaya ngoten, ora bakal dadi wong sing ahli sedekah Bapak Ibu. Saya pernah, kakak kelas saya ketika saya tanya, gimana Mas menurut jenengan? Nek misal ada orang tanya seperti itu, dia cuma mengatakan, ya sejauh saya mempelajari sirah Rasulullah, saya mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah. Rasulullah wi nek ana wong teko njaluk sesuatu, kemudian beliau punya, pasti dikasih. Nggak peduli dia itu yang minta latar belakangnya apa. Pernah Bapak Ibu, Badui niku le njaluk niku ngantek ditekek Rasulullah niku. Ditarik selendangnya sampai beliau tercekik, minta dikasih sesuatu. Rasulullah kasih. Kurang, jadi dikasih. Kurang meneh, njaluk meneh, dikasih meneh gitu. Sampai Rasulullah mengatakan, nek aku jek duwe sesuatu wis mesti tak kek awakmu gitu. Padahal ini kurang apa? Badui, nggak punya sopan santun. Manggilnya ya Muhammad gitu. Kemudian dia minta, memaksa. Tapi tetap Rasulullah kasih. Dan ternyata Badui tadi itu sedang ngetes Rasul dan akhirnya dia Islam. Banyak Bapak Ibu. Jangan sampai kita itu salah dalam bertindak, salah dalam menyikapi sesuatu. Ada seorang imam di Inggris sana. Dia niku tampilannya mesti gamisan. Kemudian ya menunjukkan imam lah, gitu. Imam di masjid. Kemudian dia itu setiap hari mesti menuju ke masjidnya niku numpak bis sing sama. Sampai konduktore kalih supire niku apal. Kemudian suatu ketika kan imam ini wis apal nggih, wis apal bayare piro, susuke piro gitu. Suatu ketika dia itu bayar kemudian disusui. Nah, susuke niku ternyata luweh Bapak Ibu. Ning luwehe ra sepiro gitu. Lebihnya enggak cuman berapa sen gitu. Ya mungkin pirang atus rupiah tok nek teng mriki. Imame niku ngitung, oh iki kok susuk ya gitu. Tak balikke ora ya, tak balikke ora ya, tak balikke ora ya gitu. Bingung dia gitu. Meh tak balikke kok cuman sakmene gitu. Neng nek ra tak balikke engko
dosa apa ora gitu. Akhirnya ketika dia mau turun, dia itu karena turunnya di pintu depan, dia melewati sopirnya. Nah kemudian uang yang nggak seberapa tadi akhirnya dikembalikan ke sopirnya. Kemudian sopirnya mengatakan, wahai imam gitu, sesungguhnya saya ini sedang ngetes Anda. Saya ini sebenarnya sudah lama tertarik dengan Islam, tapi saya pengen bukti gitu loh. Wong Islam itu bener-bener amanah apa enggak. Akhirnya tadi saya mencoba, Anda tak beri lebihan. Nek sampai jenengan balik ke, saya bakal syahadat. Nek enggak dibalik nih, maka semua penilaian saya terhadap Islam menjadi berubah. Saya nggak akan percaya dengan agama Islam. Mendengar perkataan itu, imam itu langsung makdek, Bapak Ibu. Ya Allah, hampir saja saya menjual Islam dengan beberapa sen saja. Seandainya saya lebih mengambil uang tadi dan tidak mengembalikannya, niscaya dia itu akan menilai Islam itu jelek, nggak amanah. Dan alhamdulillah ternyata saya masih diberikan hidayah, engkau beri hidayah untuk mengembalikan uang tersebut. Maka hati-hati Bapak Ibu nih. Sekali lagi gitu. Kita ini nek bisa belajar agama itu dengan yang baik nih. Sehingga sampai pada titik di mana apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, apapun penilaian menurut Allah dan Rasulnya, ketika itu baik, maka kita harus tunduk. Kan sekarang banyak, salah satu siasat orang Barat untuk menghancurkan Islam nih Bapak Ibu, dalam usul fikir ada namanya free thinking. Free thinking nih orang itu bebas berpikir, jadi mengatasnamakan logika. Banyak orang yang mengkritisi kisos misalkan, mosok wong mateni dibalas mateni, ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Orang yang beragama dengan baik, dia itu tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Kenapa? Karena qisas itu sesuatu yang sudah Allah tentukan. Kutiba alaikumul qisas gitu ya. Jadi sudah diwajibkan qisas. Qisas itu adalah sesuatu yang pasti baik. Dan kalau mau mempelajari lebih dalam, hikmahnya qisas Bapak Ibu, itu mencegah pertumpahan darah selanjutnya. Wong niku nek mboten nek wong mateni kemudian kok mboten dipateni, mengke pertama orang yang membunuh itu akan melakukan pembunuhan yang kedua dan ketiga. Karena merasa ketika membunuh tidak ada ancamannya. Cuman penjara wae, malah dipakani gitu. Neng jero saya pinter. Dan keluarga yang terbunuh itu mesti akan berupaya untuk membalas dendam. Maka dalam Islam itu kalau ada kasus pembunuhan, maka keluarganya ditanya, kamu mau qisas apa? Diat, ganti rugi. Kalau di qisas berarti yang membunuh dimatikan. Kalau di diat, maka kamu dapat ganti rugi 100 unta, atau tapi dengan syarat tidak boleh menaruh dendam. Ada seorang munafik, gembong munafik, namanya itu Abdullah bin Ubay bin Salul Bapak Ibu. Dia itu senantiasa memusuhi Rasulullah. Nek perang, Rasulullah perang, niku mesti dia menggembosi kaum muslimin untuk wis ra usah melu perang ngopo. Nah, dia itu sama sahabat itu sudah gregetan pingin dibunuh, tapi mesti izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh nggak sih saya membunuh dia? Rasul selalu menahan, jangan, saya nggak ingin nanti orang-orang mengatakan Muhammad itu membunuh temannya sendiri. Mlebu Islam itu belum tentu aman, nyatanya ya dipateni, takutnya seperti itu.
Hingga akhirnya anaknya sendiri datang menghadap ke Rasulullah, Bapak Ibu. Kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya memang ada di titik di mana jenengan ingin mengeksekusi bapak saya, maka tolong suruh saya yang mengeksekusi. Karena saya tidak ingin kalau dieksekusi orang lain, maka saya kemudian melihat dia berjalan-jalan mengelilingi pasar dengan bebas, hati saya pasti akan mendidih dan saya akan berupaya untuk membunuh dia. Jadi mending tak patani dhewe daripada aku engko dendam karo sing mengeksekusi. Nah, ini maksudnya apa Bapak Ibu? Dalam pembunuhan itu kalau tidak sampai di kisos, nanti mesti ada tertanam benih balas dendam. Nah, ini contoh paling mudah. Atau kemarin gitu. Saat ini kan lagi usum Piala Dunia nih Bapak Ibu ya. Tesih enten nggak saat ini? Tesih toh, dereng bar toh. Kalau suaranya mboten mudeng loh. Tapi saya melihat ada kasusnya kemarin. Orang-orang Eropa itu kan pingin memanfaatkan momen Piala Dunia untuk mengkampanyekan LGBT. Ngertos LGBT mboten? Sing banci-banci, wong lanang seneng wong lanang, wong wedok seneng wong wedok, wong lanang iso mbek wong lanang mbek wong wedok ya iso gitu. Itu LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Ini kados kaum Lut, kaum Nabi Lut. Tapi Qatar itu tidak mau. Tidak membolehkan kampanye LGBT karena itu bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Dan karena kekukuhannya, akhirnya FIFA sebagai penyelenggara Piala Dunia itu mau menghormati tuan rumah dan melarang untuk mengkampanyekan LGBT. Saya mendengar seorang syekh dari Qatar itu dalam cuplikan video itu mengatakan bahwa demi Allah kami itu tidak akan pernah mau mengubah agama kami, akidah kami hanya demi momen yang cuma berlangsung selama 28 hari. Kita itu kalau negara punya prinsip Bapak Ibu, Masya Allah luar biasa. Kita itu nggak akan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah saja. Meh diancam sama Jerman, Belanda, Amerika atau siapapun itu tidak akan pernah gentar karena kita punya Allah. Maka semoga di penghujung kajian ini intinya adalah kita ini harus berpandangan sesuai dengan apa yang dipandang oleh Allah atau syariat maksudnya. Apa yang baik menurut syariat pasti itu baik, apa yang menurut syariat buruk pasti itu adalah buruk. Jangan sampai kita ini hanya mengedepankan hawa nafsu kita, memandang hal-hal yang menurut saya itu gini ya wis enaknya gini gitu ya. Padahal itu bisa jadi bertentangan dengan syariat. Jadi marilah kita semakin belajar gimana caranya sih kita itu baik di mata Allah, bukan baik di mata manusia. Nek jenengan baik di mata Allah, niscaya Allah akan menjadikan Anda baik di mata manusia. Tapi nek jenengan baik di mata Allah, maka semua penduduk langit dan bumi juga akan nek buruk di mata Allah, semua penduduk langit dan bumi juga akan memandang jenengan buruk. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada beberapa pengumuman. Niki nggih, tadi ini ada door prize madu. Niki 3. Niki enten ketentuane tapi Bapak Ibu. Niki mukoyat terikat. Napa Bapak kriteriane? Lupa saya. Sekedar saya buka SMS-nya dulu. Niki mboten jedekane, Pak. Kriteria. Nah, sing paling sepuh niki. Sing paling sepuh sinten, Pak? Dari niki nom-nom kabeh niki.
Ini mau menghargai yang sepuh tapi masih semangat ngaji. Nggih. Sing laki-laki dulu. Sing kira-kira yuswane paling ageng sinten? Pinten? Ada yang 80 Pak di sini. Ah, niku. Sinten Pak? Sing paling sepuh. Sinten Mas nih Mas, tolong Mas. Masya Allah. Nek ibu-ibu sinten? Ingkang sepah, sepah. Sing paling sepah. Mas tolong dikasihkan Mas. Sinten lah, terserah jenengan Mas. Terus niki yang ketiga, sinten sing mau iktikaf antara maghrib sampai isya di masjid. Sinten? Oh, nggih, monggo. Masyaallah. Lah sing ibu-ibu mboten. Pun nggih Bu, ibuke setunggal mawon. Nggih, matur suwun. Ngaten nggih, kita tutup dengan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني بأنك دائما